Jateng hari ini spesial Lebaran akan mengajak Anda mengenal Masjid Majasem yang didirikan oleh Wali Songo, mengenal tempat oleh-oleh parsel unik berisi berbagai olahan bandeng, memberikan rekomendasi wisata alam dengan bermain river tubing. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Belum banyak orang yang mengetahui jika di Klaten ada sebuah masjid yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Masjid yang bercorak seperti bangunan masjid di Demak dan saat ini masuk bangunan cagar budaya tersebut dibangun oleh para wali yang dulunya digunakan untuk menyiarkan agama Islam ke berbagai wilayah di Jawa bagian tengah. Inilah Masjid Al-Makmur atau lebih dikenal dengan nama Masjid Majasem yang berada di tengah kampung di Dukuh Majasem, Desa Pakahan, Kecamatan Jogonalan, Klaten. Masjid kuno dengan ciri khas bangunan Masjid Demak tersebut masih kokoh dan hingga kini masih dipergunakan oleh warga masyarakat sekitar. Sunarno, penasehat takmir Masjid Majasem, mengatakan Masjid Majasem menjadi salah satu masjid kuno yang ada di Kabupaten Klaten. Belum diketahui pasti kapan masjid ini dibangun, namun menurut cerita para pendahulu, masjid tersebut dibangun oleh para wali. Sesuai yang ada di prasasti yang tertempel di bangunan masjid, bahwa masjid tersebut dibangun sejak tahun 1385 Masehi, jadi pembangunan Masjid Majasem lebih dulu dibandingkan Masjid Demak yang dibangun pada tahun 1475 Masehi. Sebetulnya disebutkan peninggalan zaman dulu, zaman dulu ada jadinya Masjid Tiban itu ya. Itu tadi saya tahu ya sudah mulai ada cerita ya seharusnya waktu ini didirikan sebelum Demak kan. Itu cerita dari tadi semuanya kita orang kan belum tahu yang sebenarnya. Yang dari sebelum Demak ada itu pernah didatangi dari petugas dari Keraton Surakarta. Saya tahu bangunan ini hanya bangunan seperti Demak hanya di sini kecil, di Demak itu besar. Kepala Desa Pakahan Markum Darokah menjelaskan, sebagian besar bangunan utama masjid tersebut masih asli. Bangunan utama itu terdiri dari 16 tiang kayu jati utuh menyangga atap tanpa paku dan besi. Masjid Majasem secara fisik tidak sebesar masjid zaman sekarang. Bangunan asli masjid itu hanya 10 x 10 meter, bangunan asli berbentuk joglo dengan 3 pintu masuk setinggi sekitar 2 meter. Yang mendirikan dari para wali, ya, terutama insya Allah mungkin Wali Songo itu atau Wali Sunan Kalijogo. Saat ini masih digunakan, malah jamaahnya kalau Ramadan ini tidak sampai ya meludak lah karena banyaknya jamaah, karena di sini cuma satu tempat ibadah saja, tidak ada mushola, tidak ada langgar, cuma masjid yang memang diuri-uri oleh masyarakat sini. Masjid Majasem sendiri awalnya diberi nama Langgar Kalimosodo oleh para wali Songo. Namun sebelum era kemerdekaan, warga masyarakat sering menyebut dengan nama Masjid Baitul Makmur. Dari Klaten, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Seorang warga di Boyolali panen cuan di momen Ramadan dan Lebaran tahun ini dari usaha olahan ikan bandeng. Olahan bandeng ini dibentuk hampers dan parsel Lebaran. Inovasi unik ini laris manis diburu oleh masyarakat. Inilah salah satu UMKM di Boyolali yang mengolah ikan bandeng dengan berbagai produk sehingga panen cuan di momen Lebaran tahun ini. Salah satu produk olahan bandeng yang laris manis adalah pepes bandeng. Ikan bandeng tanpa duri ini diolah dengan bumbu sambal dan daun singkong, kemudian dibungkus dengan daun pisang lalu dibakar. Pembuat olahan ikan bandeng Ratih Suci Wulandari mengatakan, selain produk basah berupa bandeng presto frozen, olahan ikan bandeng juga dibuat dalam bentuk kering seperti kacang bandeng. Ikan bandeng yang sudah dibuat adonan dengan tepung dijadikan pembungkus kacang tanah yang sudah disangrai, kemudian digoreng dengan oven. Kacang bandeng lalu dikemas dengan berat 100 gram. Alhamdulillah ini Mas, selama mau Lebaran ini peningkatan parselnya itu lumayan, sekitar 100-an parcel kita buat. Nah, terus untuk hampersnya juga kayak gitu. Jadi kita ada paket-paketan, paket 150.000 mulai dari 150, 200, terus 250, 300 atau selebihnya. Pokoknya sebudgetnya si pembelinya aja pengen apa ntar kita isiin semua olahan bandeng.
Di momen lebaran ini, Ratih yang memproduksi olahan bandeng di rumahnya di perumahan Pulisan Boyolali Kota ini kemudian membuat inovasi parcel dengan isian berbagai olahan bandeng seperti bandeng presto frozen, nugget bandeng, bandeng crispy, sambal bandeng, abon ikan bandeng, stik bandeng, dan kacang bandeng. Paket parcel unik dengan isi olahan ikan bandeng ini banyak dipesan oleh warga dari Boyolali dan luar Boyolali seperti Solo, Semarang, hingga Yogyakarta. Selain bisa dikirim, pembeli parcel juga biasanya datang langsung ke rumah produksi. Parcel olahan bandeng ini sangat unik dibanding dengan parcel-parcel yang lain. Ini mau saya berikan buat mertua saya. Kenapa dipilihnya ini Bu, bandeng ini Bu? Olahannya unik. Bisa ada yang buat snack, ada yang buat lauk. Jadi semua ada di sini. Olahan bandeng. Parcel unik ini dijual dengan harga Rp150.000 hingga Rp350.000 sesuai dengan permintaan pembeli. Di bulan Ramadan ini, olahan bandeng milik Ratih meningkat 100% dan sudah membuat sedikitnya 100 buah parcel dengan menghabiskan 120 kg ikan bandeng segar sebagai bahan baku. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku ora update iku? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, wisata sungai yang cukup seru di kaki Gunung Slamet Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini bisa menjadi destinasi berakhir pekan. Pengunjung bisa memacu adrenalin susur sungai di wahana River Tubing Sungai Gung yang berarus deras sepanjang 1,5 km dengan lebih dari 30 jeram. Guci River Tubing di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini menawarkan pesona alam eksotis di aliran Sungai Gung yang berhulu di Gunung Slamet. Untuk menuju lokasi River Tubing, pengunjung harus berjalan sekitar 700 meter dari Jalan Raya Guci menuju aliran sungai. Begitu sampai di titik awal River Tubing, sejumlah jeram pun siap menyambut pengunjung. Namun sebelum turun ke sungai, pengunjung wajib mengikuti instruksi pemandu untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan air. Wisatawan bisa menikmati hawa sejuk pegunungan sambil menguji adrenalin menyusuri sungai dengan mengapung di atas ban bekas melewati puluhan jeram berarus deras. Salah seorang wisatawan mengaku meski jarak relatif pendek hanya 1,5 km, namun cukup seru karena banyaknya jeram dan arus sungai yang deras. Main air, seru. Seru sekali, seru banget. Ya, walaupun jaraknya pendek cukup mengatur adrenalin kita. Terguling berapa kali, kelihatannya kecil namun ternyata harus deras banget. Cukup untuk kita sebagai pemula untuk testing di tahap berikutnya. Tapi termasuk aman ya? Aman. Aman. Karena sebenarnya dangkal, cuma bisa deras gitu. Guci River Tubing dikelola oleh kelompok sadar wisata Pokderwis Desa Rembul, Kecamatan Bojong. Untuk bermain jeram, pengunjung cukup membayar sewa alat yakni pelampung, helm pengaman, dan ban bekas sebesar Rp30.000. Pengelola juga menawarkan paket outbound untuk instansi dan sekolah dengan tarif mulai Rp90.000 per orang. Asiknya kita ada, totalnya ada 33 jeram, jadi menantang juga. 33 jeram itu diantaranya ada jeram yang tinggi 1,5 meter, dalam juga. Terus untuk personil setiap turbing itu berapa orang? Untuk pemandu kita ada 15-an lah, kalau beratnya ada 15 orang. Terus untuk peralatan yang digunakan apa aja? Kalau peralatan ada helm, lampu, sama ban tubing. Berarti satu ban satu orang ya? Iya. Wahana River Tubing di kaki Gunung Slamet ini selalu ramai dipadati pengunjung pada akhir pekan. Guci River Tubing berada di kawasan wisata Guci Kabupaten Tegal yang dikenal dengan pegunungan berhawa sejuk dengan ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.